Enggak lah. Emang lu nggak berdarah waktu dijamah? Kan rohnya yang dijamah. Oh, rohnya yang dijamah. Iya. Hangat nggak? Hangat nggak? Mana tahu. Nggak tahu lu hangat enggaknya. Dingin, dingin, dingin. Oh, dingin. Sejuk, sejuk, dingin, sejuk. Ya, sejuk. Sejuk, adem. Enak mana dijamah sama Yesus dan dijamah sama suami lu? Yesus Hamasiah lah. Oh iya iya, ketagihan lu ya. Apaan sih? Iya, ketagihan dijamah sama Yesus Hamasiah ya. Gitu kan? Darah Yesus. Maksudnya apa? Nggak ada. Emang lu percaya ya? Lu percaya kalau Yesus itu Tuhan ya? Iya dong. Emang lu nggak percaya Tuhan itu ada? Lu nggak percaya? Baca Wahyu, Wahyu. Gua percaya. Baca Tuhan Wahyu. itu ada. Iya, gua percaya Tuhan itu ada. Katakan, kata Rhoma Irama ya, Bang Haji Rhoma Irama nyanyi di situ ya. Gini lagunya. Katakan, Tuhan itu satu. Nah, Tuhan satu. Katakan, Tuhan itu Esa. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya iya, emang Yesus Hamasiah punya anak. Santan. Emang Tuhan Yesus Hamasiah punya anak. Siapa anaknya? Siapa anaknya? Firman. Ayo. Firman. Lu botol ya, masa Firman. Kapan Yesus Hamasiah melahirkan? Lu manis ya sekarang ya? Hah? Lu sekarang manis. Wanes. Kagak, lu baca tuh Wahyu 22 ayat 21. Anugerah Tuhan Yesus Hamasiah menyertai kamu sekalian. Oke. Gua tanya ke lu sekarang ya, jawab yang benar sama lu ya. Di sini kan ada dua nih, antara dia sama Yesus. Yesus Hamasiah menurut lu ya. Iya. Oke. Yang Tuhan itu dia atau Yesus Hamasiah? Yesus Hamasiah dong. Berarti dia bukan Tuhan yang mengutusnya. Rohnya Tuhan Yesus itu. Gua baca ya. Ya. Oke, gua baca. Baca. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus Hamasiah? Rohnya sendiri. Yesus Hamasiah mengutus Yesus Hamasiah? Iya dong. Oh, berarti Yesus mengutus Yesus gitu? Bukan, Yesus itu namanya yang diberikan oleh bumi. Berarti Yesus mengutus Yesus? Hah? Iya, kalau menurutmu istilah kamu, istilah menurut kamu. lu apa menurut lu? Rohnya Bapa itu adalah Yesus Hamasiah itu sendiri. Yesus Hamasiah mengutus roh. Iya, rohnya sendiri. Oke, rohnya jadi apa? Rohnya jadi apa? Rohnya jadi daging. Jadi daging. Pinjam dari siapa itu daging? Dari Bapa. Dagingnya pinjam dari Bapak. Nggak ada minjam-minjam. Ini parah nih. Tenang. Dagingnya pinjam dari Bapak katanya guys. Dagingnya pinjam dari Bapak. Jadi roh Yesus pinjam daging Bapak. Berapa kilo tuh yang dipinjamnya? Emang lu udah berapa tahun jadi Kristen? Siapa yang Kristen nge? Ya udah, berarti lu kagak tahu apa-apa. Ya makanya gua bertanya di sini. Iya. Tab layar guys, tab layar. Kamu bertanya tapi jangan memframing, Enggak, jangan gua nggak menafsir, framing, gua tanya. jangan nafsir ya. Oke. Gua nggak nafsir, gua cuma tanya di sini. Yesus memakai daging siapa? Dagingnya sendiri.
Kan dia roh. Iya, dagingnya sendiri. Kan dia roh kata lu. Iya. Hah? Ya, roh dan daging. Dia itu roh dan daging. Mana ayatnya kalau Roh dan daging. Tubuh roh. Iya, memiliki tubuh, roh dan jiwa. Tubuh, roh dia dan jiwa. memiliki tubuh, roh dan jiwa. Mana ayatnya kalau dia memiliki tubuh, roh dan jiwa? Tar. Kang liar. Yohanes 1 ayat 1 kan sudah jelas. Oke, bacain. Masa lu kagak tamat-tamat? Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Bapa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Betul. Kalau misalkan Dia dan Bapa itu satu, Dia dan Roh Kudus itu satu, berarti bunyi ayat yang tertera, yang tertulis di dalam Yohanes 1 pasal 1 adalah pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan firman, dan firman menjadi firman. Kagak begitu. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Bapa. Ngarang itu lo, mana ada? Pada mulanya sudah ada firman, nggak ada. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Bapa. Lu jangan ngerevisi kitab LAI lu. Gimana sih lu? Mana ada tulisan pada mulanya sudah firman ada itu telah menjadi manusia. Mana ada ayat bunyi seperti itu? Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan firman tinggal di antara kita. Manusia. Oke. Sekarang dan lu kita baca Yohanes 8 pasal 16, buka. Oke. Nah, ya. Belajar yang baik ya. Ya. Dan ini Yesus terang dunia. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Siapa yang mengutusnya? Ayo. Bapa. Jawab. Bapa. Ini Tad. Lucu Bapa. Ya. Yang mengutus siapa? Bapa. Nah, kalau yang mengutus Bapa dan Yesus satu enggak? Satu kesatuan. Emang Pancasila, satu kesatuan Pancasila, saya dodol. Makanya saya tanya sudah berapa tahun jadi Kristen? Siapa yang Kristen? Jadi kenapa lu membahas tentang Yesus Hamasia? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gila si Santang ini ketawa aja. Dilanjut dulu bentar ya, bentar. Jadi Yesus sama pengutus sama satu ya. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus Hamasia. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Yesus Hamasia. Yesus. Iya. Menyatakan dirinya menjadi manusia. Manusia. Iya. Tangan dulu. Ya, darah Yesus. Sesudah tepuk tangan, saya mau bacakan Yohanes 1 pasal 1, boleh? Boleh? Boleh. Pada mulanya Yeshua Hamasia, dan Yeshua Hamasia bersama-sama dengan Yeshua Hamasia, lalu Yeshua Hamasia menjadi Yeshua Hamasia. Baca yang benar. Baca yang benar, Santang. Loh, kok katanya satu? Ya, boleh. Nanti direvisi lagi ya oleh LAI.
Ini LAI-nya kan ada orang Islam, ada orang Kristen. Mana ada Iya. Berarti lu kagak tahu. si kocak aja, mana ada yang lagi orang Lu Islam. kagak tahu apa-apa. Aliteng semua. Lu nggak tahu apa-apa, itu aliteng semua. Dia Enggak. lagi mana ada. Di situ dia ada orang Islam 3 orang, ada orang Kristen 2 orang, Siapa LAI-nya. namanya siapa? Enggak tahu, enggak hafal lah. Fitnah lu. Oh, kita baca di belakang ini, di belakang Alkitab atau di depannya. Ngomong aja lu mau DM-an sama gua nggak bakal balas, tahu. Buat apa? Saya tidak memikirkan kedagingan, saya Kristen sejati. Saya setia kepada Yesus Hamasiah, saya tidak mau berpaling kepadamu. Capek gua dari tadi. Dari Masa lu kagak paham isi Injil, Injil itu apa sih? Injil itu Yesus Hamasiah. Artinya Injil itu apa? Yesus Hamasiah, Enggak, arti dari Injil itu apa? kabar baik, damai sejahtera. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus. Iya, Yesus Hamasiah. Kalau Wahyu saya terakhir tanya, baca. Ya, kalau saya tanya, Yesus Halo, dipaku selamat tangannya malam semuanya. Apa kabar? Selamat malam. Ketika Yesus selamat malam. Ketika Yesus dipaku tangannya, ditampar wajahnya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, ditelanjangi, diludahi, Ya. itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Wah, bahaya. Jadi kalau ada orang tidak bersalah lagi disiksa, itu kabar baik ya? Kabar baik. Oh gitu. Iya. Oh beda ternyata kabar baik versi Kristen ya. Kalau kita ini yang namanya kabar baik, kalau di Islam ya, kabar baik itu ketika orang itu difitnah, dituduh, dia selamat dari fitnahan tersebut, itu kabar baik. Nah, tapi ternyata kalau di Kristen, orang tidak bersalah dipaku tangannya, ditampar wajahnya, ditumbak perutnya, ditelanjangi, diludahi, orang direndahkan, ternyata itu kabar baik. Saya baru tahu kayak gini ternyata Iya, kabar baik. Kabar baik dari Bapak. Waduh. Ya. Oh, dari Bapak. Ya, Bapak kabar siapa yang ngabarin itu? Bapak siapa? baik. Bapak yang baik, Yesus Hamasiah. Bapak itu sendiri. Loh. Yesus Hamasiah Bukannya kan Bapak yang baik, menebus kita dari dosa, dari manusia yang berdosa. jadi Margaret itu punya 3 bapak ya? Enggak, Bapak di cuma surga. satu. Lah, Paulus bukan? Bukan. Kenapa ditolak? Apanya? Kan dia baik juga untuk Kristen yang mengajarkan Kami- Yesus terkutuk. Kami bukan mengikut ajaran Paulus, kami mengikut ajaran Bapa yang baik, Yesus Hamasiah. Oh. Yang Jadi berasal surat dari Paulus tidak dipakai ya? surga. Gimana? Surat Paulus tidak dipakai ya? Paulus itu kan melaksanakan perintah Yesus Hamasiah, sama seperti kami. Suratnya dipakai nggak? Buat apa suratnya? Surat-surat Paulus? Ya buat apaan? Ya, jadi pengajaran Kristen lah, landasan Gak ada, imannya kami biasanya. mengajarkan pelajaran Paulus. Kami mempelajari teladan-teladan Yesus Hamasiah. Baca di Kitab Wahyu. Galatia dipakai nggak? Kitab Galatia? Galatia itu dipakai nggak? Buat apaan? Ngelap baju, Emang cuci di situ ada piring, teladan. Emang di ngepel situ ada lantai, ngecat tembok, ngecat genteng. Yang kita pakai itu teladan-teladan. Yang kita pakai teladan-teladan Yesus Hamasiah. Begitu, saudara-saudaraku. Agar Iya, di mana kalian ngambil paham. teladannya? Surat-surat Paulus itu dipakai nggak dalam imanmu jadi pengajaran? Enggak, buat apaan? Oh, berarti Paulus itu bukan bapaknya orang Kristen ya?
Bukan, dia manusia biasa. Bapaknya orang Kristen, Bapak Abraham, mempunyai Kalau begitu Anda sepakat ya kalau Paulus itu penyusup di ajaran Kristen? Enggak ada. Paulus itu orang yang bertobat dan mentaati peraturan Yesus Hamasiah, sama seperti kami. Iya, ketika Paulus menulis surat dan itu dijadikan kitab sucinya orang Kristen dan Margaret tidak imani, artinya itu pengajar penyusup di dalam Kristen. Paulus bukan Tuhan kami Yesus Hamasiah, Yesus kekasih jiwaku. Saya nggak ngomong Paulus Tuhan loh, saya nggak ngomong. Nah, jadi coba ya. Mbak punya hidung itu tolong fungsikan dengan benar, dengarkan perkataan saya ya. Pasang headsetnya di hidung. Ya. Paulus itu memberikan pengajaran, lalu dicatat dan dijadikan kitab sucinya orang Kristen. Anda pakai atau tidak? Anda setuju atau tidak? Buat apaan sih? Kami nggak mempelajari itu. Berarti surat-surat Paulus itu surat-surat penyusup, surat-surat pengajar sesat. Akui aja. Paulus nggak ada ngajarkan kami. Lah ada surat-surat Paulus itu diterima nggak? Nggak apa-apa. Kalau ditolak saya nggak maksa kok. Saya kan lagi nanya. Jangan merasa ada paksaan di sini. Tentang apa? Baca ayatnya. Tentang yang mana? Surat-surat Paulus. Buat apaan kita terima? Ya berarti ditolak kan? Setuju ya? Tentang apa dulu? Kan banyak ya, ayatnya. Pengajaran Paulus. Makanya banyak pengajaran Paulus, ada 14 surat. Itu diterima nggak? Yang keberapa itu? Yang nggak diterima, yang diterima juga. Dari 1 sampai 14 diterima nggak? Karena kami nggak mempelajarin itu. Kami mempelajari. Oh, berarti ditolak ya? Iya, berarti bukan ini ya, bukan firman Tuhan dan bukan pedoman, bukan pengajaran. Nggak apa-apa, saya nggak akan maksa kok. Nggak akan maksa ya. Nyamar ini Ustadz, aku yakin bukan Kristen ini. Nyamar ini. Kristen sejati. Bukan Kristen. Bukan Ustadz, yakin aku, penyamar ini. Nyamar. Bapak kami bukan Paulus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus, Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 1 Korintus 4, itu siapa? Paulus. Jangan, dia tolak, gak percaya dia. Makanya penyamar ini. Iya, dia bukan Kristen sejati. Saya Kristen sejati. Saya Kristen sejati, saudaraku. Iya, Kristen sejati non Paulus ya. Kami ini mengikuti teladan Yesus, bukan teladannya Paulus. Paulus kan berkata, maka ikutilah teladanku, kata Paulus. Diikuti nggak? Buat apa diikuti? Ya buat apa, saya juga nggak butuh. Ngapain kalau surat-surat kayak gitu diimani jadikan kitab suci, nggak penting itu. Ngapain diikutin jadi teladan? Saya juga nggak mau kayak gitu. Makanya aneh loh di saya juga ini. Paulus kok bikin surat minta jadi teladan, ngapain diikutin coba? Buat apa coba? Bener nggak? Emangnya Bapak Paulus buat itu adalah apa, Yesus gitu? Emang dia Tuhan? Emang dia Tuhan? Bapak Paulus itu emang dia Tuhan? Ya udah, makanya saya juga aneh. Buat apa? Iya, saya juga kaget. Buat apa itu? Buat apa itu? Saya juga bingung. Buat apa jadi teladanin? Aneh saya juga. Makanya saya juga bingung. Ngapain jadiin teladan surat orang lagi curhat kok dijadiin teladan? Bingung saya juga. Benar ini, Margaret ini benar ini. Margaret benar, saya setuju. Iya. Jadi setuju Margaret setuju ya. Tapi aku masih curiga ini Ustadz Alif nyamar dia nih. Kenapa? Buat apa nyamar? Buat apa nyamar? Itu udah dibacakan sama Ustadz Alif bahwasanya dia bapak itu. Jadi ya betul lah. Udah curhat, udah sharing dia, tapi nggak diterima ya. Betul juga yang sih. Bapak kami itu Yesus Hamasiah, saudaraku. Jangan keliru kalian. Jangan keliru. Tapi di 1 Korintus 4 dia ngaku bapak, kayak mana?
Ditolak, paman. Jangan dipaksa. Nyamar ini. Iya. Nyamar jadi apa? Superman. Coba izin nanya dulu ya. Kalau Yesus menjadi bapaknya Margareta, berarti bapaknya Yesus kakeknya Margareta kalau gitu. Nggak ada lagi. Yesus itu nggak punya bapak. Loh, punya dong. Enggak. Kan dia ngajarin berdoa, Bapa kami yang di surga. Terus dia berkata, jangan kau sebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, dia yang di surga. Kan gitu? Iya. Iya, berarti kan ke bapaknya Yesus Margareta kakek jadinya kan? Enggak gitu konsepnya, enggak gitu ya. Gimana? Jangan konsepnya salah gimana? kalian, jangan salah kalian. Ya enggak, ya gimana? Bapak yang baik itu yaitu Yesus Hamasiah itu sendiri, enggak ada bapak-bapak yang lain, oke? Enggak ada bapak-bapak yang lain, enggak ada, enggak ada. Yusuf itu? Yang mana? Yusuf? Suaminya Maria? Oh itu bukan Tuhan bapaknya kami. Yesus juga. Iya, tapi kan bukan Tuhan kami. Ya Tuhan jangan kami dituhanin, tapi kan itu kan bapaknya Yesus. Iya, tapi itu bukan Tuhan kami. Tuhan kami Bapa Yesus. Ya jangan dituhanin. Kami memanggil Yesus Hamasiah itu Bapa. Kami nggak manggil gini, Yesus kami nggak manggil. Nggak apa-apa. Cuman kan Bapa. Yesus itu kan punya Bapa, berarti Margareta sama bapaknya Yesus itu kakek jadinya gitu. Enggak. Coba izin Tat. Coba Iwan, menurut Iwan gimana? Iwan kan Kristen. Menurut Iwan gimana? Coba. Ya, halo. Ya, halo Paman. Selamat malam. Iya, halo. Selamat malam juga Om. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat Tante. Bagaimana Bang Iwan kau menyikapi dari pernyataan saudara Margaret tadi? Kau setuju kah? Kalau kau setuju berarti kau penyamar juga. Sebelum saya ke sana, saya mau bertanya dulu. Artinya begini, saya bergabung. Saya bergabung ini Bang. Jadi yang tadi kan saya tidak ikut. Yang sekarang saya mau tanya, maksudnya sebelum saya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Margaret, saya ingin bertanya dulu Bang. Ya, silakan. Kalau di kami Kristen, seperti tadi itu kitab Injil itu tentang membawa kabar gembira atau kabar kebaikan. Nah, pertanyaan saya itu ketika ada Al-Quran di bumi ini, dia itu tentang kabar apa ya?